Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Amin. Saya dosen tetap di program studi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi. Saya mengabdi di Stikes Banyuwangi sejak tahun 2014. Di Prodi D3 Keperawatan Stikes Banyuwangi, saya mengampu keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, dan keperawatan gerontik. Adapun metode pembelajaran yang biasa saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan DIA, di mana delivery di sini semua materi terkait dengan RPS, kemudian jadwal perkuliahan, dan juga materi dari 8 pertemuan semuanya kami masukkan dalam aplikasi Edlink dari Sevima yang dimiliki oleh Stikes Banyuwangi. Kemudian nanti mahasiswa bisa mengakses materi yang sudah kita upload di Edlink Sevima dalam bentuk Word maupun PPT maupun PDF. Selanjutnya untuk interaktif di sini di aplikasi tersebut juga ada kita bisa melakukan tanya jawab ya, kemudian via WA dan juga pembelajaran interaktif di bangku perkuliahan. Kemudian untuk terkait dengan asesmen, biasanya kita menggunakan 4 model, yaitu terkait dengan kehadiran, UTS, UAS, dan juga tugas harian yang masing-masing berbobot 25%. Selanjutnya penugasan tersebut bisa diakses di LMS Edlink yang ada di Sevima. Adapun nama mata kuliah yang saya ampu di sini adalah keperawatan gerontik, di mana jumlah SKS-nya yaitu ada 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS pembelajaran tatap muka dan 1 SKS praktik ya. Kemudian untuk kode mata kuliahnya di sini adalah KP 521, kemudian untuk semesternya berada pada semester 5. Untuk jumlah pertemuan dalam proses pembelajaran keperawatan gerontik di sini untuk teori 1 SKS ada 8 kali tatap muka, di mana dalam pembahasannya nanti kita akan membahas terkait dengan proses lansia, ya, teori proses aging lansia, konsep lansia, kemudian kemunduran yang terjadi pada lansia, kemudian kebugaran lansia, dan juga nutrisi-nutrisi yang biasa diberikan pada seorang lansia itu sendiri. Kemudian sesuai proses pembelajaran yang saya lakukan ini juga sudah sesuai dengan kontrak perkuliahan dan juga roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Selanjutnya terkait dengan capaian pembelajaran untuk keperawatan gerontik di sini, capaian pembelajaran program lulusan yaitu mampu mengenal proses keperawatan usia lanjut melalui upaya promotif dan provatif sesuai dengan konsep dasar keperawatan gerontik. Kemudian yang kedua yaitu mampu menunjukkan kinerja berkualitas dan terukur terhadap hasil kerja sendiri dan kompleks kerja yang berada di bawah naungan atau tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan collaborative learning ya, di mana selain tanya jawab, ceramah, dan diskusi, kita juga menggunakan kegiatan praktikum di laboratorium. Kemudian untuk sumber literatur dari mahasiswa ini juga bisa mengakses buku-buku yang sudah tersedia di perpustakaan, juga bisa menggunakan mengakses artikel-artikel yang sudah terbit, dan juga peneliti di sini pengajar juga sudah mensisipkan beberapa judul penelitian yang bisa diakses oleh mahasiswa untuk kebutuhan literatur. Selanjutnya berikut saya tampilkan video pembelajaran gerontik yang saya lakukan pada pertemuan kedua kepada mahasiswa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk yang berkemalain. Ada adik, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan keperawatan gerontik ya adik ya. Dimana pada siang hari ini atau pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan proses dasar lansia dan proses penuaan. Tapi sebelum materi ini dimulai, ada adik terlebih dahulu silakan Komting untuk memimpin terlebih dahulu ya. Silakan. Persiapan.
Sebelum kita mulai dengan materi ini, mari kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Adik-adik, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan keperawatan gerontik ya. Jadi materi yang sebelumnya kita membahas tentang gerontologi dan geriatrik ya. Jadi sebelum materi terkait dengan konsep dasar lansia, mungkin terlebih dahulu nanti saya akan mereview kembali materi yang kemarin sudah saya berikan adik-adik ya. Tapi terlebih dahulu saya kontra waktu untuk pagi ini. Insya Allah nanti proses pembelajarannya kurang lebih berjalan selama 30 menit ke depan ya. Nanti saat pembelajaran berlangsung silakan dari adik-adik umpama ada yang mau ditanyakan saya persilahkan ya. Nanti di akhir pembelajaran ada evaluasi sejauh mana adik-adik nanti memahami materi yang saya sampaikan gitu ya. Oke. Sebelum saya mulai mungkin dari adik-adik kita mereview materi yang pertama kemarin terkait dengan gerontologi. Mungkin dari adik-adik ada yang tahu kemarin masih ingat? Mungkin silakan angkat tangan yang tahu. Mbaknya? Gerontologi adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan lansia ya. Benar sekali. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya batasan lansia adalah usia berapa? 60 tahun ke atas ya, betul sekali. Jadi adik-adik kemungkinan sudah menguasai materi yang kemarin ya. Selanjutnya kita akan masuk pada konsep dasar lansia dan proses penuaan ya. Jadi pada materi ini adik-adik kita akan mempelajari terkait dengan apa itu definisi lansia ya. Kemudian batasan-batasannya, karena untuk lansia ini sendiri dibagi menjadi 2 sampai 3 macam adik-adik ya. Kemudian setelah itu juga kita akan mempelajari terkait dengan kemunduran-kemunduran apa saja yang terjadi pada lansia, baik kemunduran fisik, psikologis, sosial, spiritual dan sebagainya ya. Kemudian selain itu juga nanti kita akan mempelajari terkait dengan nutrisi yang baik untuk lansia ya. Kemudian terkait dengan kebugaran pada lansia dan sebagainya. Kemudian yang terakhir terkait dengan terapi modalitas yang diberikan pada lansia ya. Karena kita ketahui bahwasanya seorang lansia dia akan banyak waktu luangnya ya, sehingga supaya fisiknya tidak mengalami drop, sehingga di selang-sela waktu lansia ini kita beri suatu kegiatan-kegiatan ya, supaya dia tidak mudah dalam penurunan kondisi ya, baik fisik, psikologis dan sebagainya ya. Oke. Kemudian definisi menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri ya. Jadi definisi lansia itu atau menua itu adalah suatu proses di mana kemampuan tubuh atau sistem antibodi ya, tubuh kita mengalami penurunan fungsinya ya. Sebelumnya mungkin kalau ada luka, ada sesuatu itu cepat sembuh adik-adik ya, cepat fix kalau mengalami sakit. Tapi karena dia sel-sel ini mengalami penurunan fungsi yang mengakibatkan antibodinya menurun, sehingga mengakibatkan kemampuan sel untuk regenerasi, memperbaiki diri, dia mengalami penurunan fungsinya ya. Sebelumnya mungkin kalau ada luka di luar 3 hari sembuh, tapi kalau lansia ini sampai seminggu, 7 hari, mungkin 10 hari nggak selesai-selesai atau nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena kemampuan regenerasi tulangnya untuk memperbaiki diri ini berkurang ya. Kemudian pertanyaan muncul, kenapa Pak sistem kekebalan tubuh pada lansia menurun ya? Karena salah satunya ada kemunduran-kemunduran itu tadi ya, mulai dari sel, kemudian sarafnya, psikologi dan sebagainya, yang mengakibatkan fungsi-fungsi dari saraf ini mengalami penurunan fungsi, sehingga efeknya ke penurunan sistem kekebalan tubuh ya. Karena kita ketahui untuk sistem kekebalan tubuh manusia ini kan mulai dari bayi lahir ceprot itu ya, itu sehari 2 hari dia sistem kekebalan tubuhnya akan cenderung meningkat. Maksimal dia ada di puncak sistem antibodi itu kurang lebih usia 20 sampai 30 tahun. Setelah 30 tahun lebih sehari dia akan mengalami penurunan ya. Jadi kalau di grafik ini seolah-olah seperti pelana kuda, seperti gunung itu adik ya. Jadi sistem kekebalan tubuh mulai bayi meningkat sampai 30 tahun, nanti akan mulai menurun sampai lansia, sehingga tidak menuntut kemungkinan adik-adik biasanya adik-adik sering menemukan seorang lansia itu yang
pipis di pempes ya, kemudian habis makan katanya belum makan. Jadi perilakunya mirip dengan bayi ya. Itu karena apa? Karena banyaknya kemunduran pada fisik lansia dan juga mengalami penurunan sistem antibodi itu tadi ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan definisi ya. Mungkin ada yang tahu tadi. Definisi lansia adalah seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun ya. Di sana ada keterangan juga bahwasanya seorang lansia ini tidak hanya mengalami penurunan biologis atau penurunan fisik, tapi juga mengalami penurunan psikologis, sosial dan juga ekonomi ya. Contohnya apa Pak fungsi penurunan biologis ya? Jadi penurunan biologis itu penurunan semua sistem organ yang ada di tubuh lansia ya, mulai dari penginderaan, penghidu, pengecapan ya, kemudian peraba, pencernaan, urogenital semuanya mengalami penurunan. Contohnya apa Pak? Contohnya kalau di biologis di sistem penginderaan pada lansia dia mengalami namanya rebun senja adik ya. Jadi sore hari di atas asar itu dia matanya mulai kabur ya. Kemudian daya akomodasi dia mengalami penurunan ya. Di sana ada satu orang tapi seolah-olah dua gitu ya. Sehingga anjurannya pada seorang lansia sore hari tidak dianjurkan untuk keluar rumah ya, karena dia mengalami rabun senja atau rabun ayam. Biasanya kalau kita lihat-lihat ayam malam-malam sore hari dia kan nggak bisa jalan ya. Mungkin nabrak sana ya. Karena itu tadi daya akomodasi menurun. Selain itu juga kemampuan pupil dan retina dalam menerima rangsangan cahaya pada lansia mengalami penurunan. Itu contohnya pada mata ya. Kemudian kalau penghidu juga ya. Jadi penghidu, fungsi penghidu kemarin hidung itu apa? Di sini ada penyaringan, penghangatan ya. Kemudian setelah itu di situ disesuaikan suhunya di dalam tubuh ya. Jadi fungsi bau-bauan pada lansia dia mengalami penurunan fungsi akibat dari itu tadi, salah satunya sistem antibodinya menurun dan sebagainya. Sehingga apapun yang dibau oleh lansia ini, parfum pun apa-apa itu mengalami fungsi baunya ini semuanya nggak enak gitu ada ya. Istilahnya kalau orang Jawa itu baunya badak semuanya yang diambu atau istilahnya dihirup gitu ya. Jadi kemampuan untuk bau-bauan dia mengalami penurunan. Begitu pula untuk pencernaan, reproduksi dan sebagainya. Itu contoh dari fungsi biologi ya. Kemudian fungsi psikologis apa Pak? Salah satu penurunan dari fungsi psikologis adalah kemampuan intelijensi ya, mudah lupa, insomnia ya dan lain sebagainya ya. Jadi pada lansia biasanya dia kadang-kadang mudah lupa, habis makan dikira belum makan ya. Kemudian baru naruh barang di mana, kemudian dia lupa ya. Kemudian selain itu dia juga psikologisnya labil ya. Labil apa? Kadang-kadang dia mudah marah ya. Kena sedikit aja sesuatu yang nggak berkenan dia langsung temperamental, marah dan sebagainya. Itu biasanya dari faktor psikologis. Kenapa Pak pada lansia kok rata-rata dia suka marah gitu ya? Sebenarnya psikologis marah ini tidak umum pada lansia sebenarnya, tidak normal ya. Seharusnya seorang lansia psikologisnya itu semakin tua semakin merunduk, seperti ibarat ilmu padi ya, semakin tua semakin istiqomah gitu ya. Tetapi saya punya kakek kok semakin tua sering marah Pak gitu. Itu faktor apa ya? Jadi kadang-kadang salah satu faktornya karena di dalam diri lansia tersebut itu tadi mengalami gangguan psikologis ya. Salah satunya biologisnya yaitu lansianya mengalami kesemutan, pusing, cenut-cenut ya, nyeri punggung dan sebagainya, sehingga itu memicu timbulnya gangguan psikologis ya. Jadi sudah mikiri badannya nggak enak, ada anaknya cucunya yang buat ulah sehingga dia mudah marah seperti itu ya. Kemudian juga terkait dengan fungsi sosial. Fungsi sosial ini fungsi sosialisasi ya dengan masyarakat sekitar dan sebagainya ya. Jadi pada lansia cenderung dia bersifat introvert, menarik diri, berada saja di dalam rumah ya, jarang berkeliaran atau bertetangga ke masyarakat. Karena faktor apa Pak? Salah satunya karena faktor itu tadi kemampuan tubuh ya untuk berjalan, aktivitas motorik ini dia mengalami penurunan ya. Daripada nanti terjadi apa-apa di jalan waktu mau ke sana, lebih baik dia hanya di dalam rumah saja ya. Itu fungsi sosial pada lansia. Jadi dia lebih cenderung introvert atau berada di dalam rumah daripada dia waktu mudanya dulu dia sering silaturahim ya.
Oke, kemudian yang selain itu ada juga fungsi ekonomi mengalami kemunduran ya. Kenapa Pak pada lansia ada perubahan ekonomi? Ya karena penghasilannya sudah menurun karena sudah pensiun. Yang sebelumnya tentara ya, TNI, Polri, PNS, tapi setelah pensiun dia jadi rakyat jelata ya. Sehingga yang sebelumnya penghasilannya tunjangannya tinggi, dia sekarang tinggal UMK saja ya. Jadi tinggal dapat pensiunan yang jumlahnya nggak terlalu banyak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan diri anggota keluarganya, personal hygiene-nya dia mengalami kekurangan ya. Sehingga kadang-kadang terkait dengan masalah ekonomi ini dia dibantu oleh anggota keluarganya untuk mencukupi kebutuhan dirinya sampai nanti menjelang ajal gitu ya. Jadi biasanya anaknya yang membantu, membiayai, beliin sabun, membiayai ini. Kalau nggak ada dukungan dari anggota keluarga, kalau seorang lansia itu sudah pensiun ya, untung-untung pensiun masih dapat pensiunan kalau PNS ya. Tapi kalau yang tidak pensiun bagaimana? Ya nggak dapat apa-apa ya. Padahal dia setiap hari harus butuh uang untuk makan dan perawatan diri sebagainya ya. Sehingga mengakibatkan salah satunya pada lansia, mungkin adik-adik pernah lihat lansia kakek nenek kita kan jarang ada kakek nenek kita rapi ya, baunya harum, rambutnya itu bagus, klimis, bajunya disetrika rapi kan jarang ya. Kebanyakan apa? Kebanyakan lansia kita itu lusuh bajunya ya, bau-baunya bau apa? Bau minyak koyok ya, bau balsem dan sebagainya. Jarang, kadang-kadang juga bau mulut, jarang gosok gigi dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan karena dia nggak mau ya, tapi karena dia nggak mampu untuk beli alat-alat itu adik-adik ya. Nggak mampu beli sabun, nggak mampu beli gosok gigi dan sebagainya, sehingga itu harus dicukupi dari anggota keluarganya yang lain gitu ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses berkurangnya daya tahan tubuh yang menghadapi rangsangan dari dalam maupun dari luar ya. Jadi untuk proses menua ini tidak bisa dihentikan adik-adik ya. Sampai detik ini itu tidak ada obat yang bisa menyelesaikan atau menghentikan proses menua itu untuk tidak datang ya. Jadi semua makhluk ciptaan Tuhan itu pasti akan mengalami proses menua ya. Hanya saja dari spesies satu dengan spesies yang lain itu berbeda-beda. Contohnya kalau manusia itu rata-rata umurnya ya, kita patokannya yang beragama Muslim Nabi Muhammad ya, usia berapa? Beliau meninggal 63 tahun ya. Jadi rata-rata kita manusia kategori lansianya ya 63 tahun. Beda lagi dengan spesies yang lain seperti pohon jati, pohon beringin, itu mungkin 500 tahun ya. Beda lagi dengan kucing, mungkin 5 tahun sudah lansia gitu ya. Begitu pula yang usianya paling pendek apa biasanya? Laron ya. Laron itu sekali muncul nanti jam sekian hilang ya. Jadi usianya mungkin cuma sekian jam gitu ya. Jadi proses menua itu tidak bisa dihindari ya. Semua makhluk hidup ciptaan Tuhan itu pasti akan mengalami masa lansia. Hanya saja antara satu spesies dengan spesies yang lain, baik tumbuhan, hewan dan manusia, lansianya berbeda-beda batasnya ya. Jangankan antar spesies atau beda spesies, sesama spesies pun sama-sama manusia itu masa lansianya kadang-kadang ada yang juga berbeda ya. Jadi mungkin mbaknya 70 tahun masih kinyis-kinyis ya seperti dulu. Ada yang temennya yang 50 tahun sudah tua dan sebagainya ya. Biasanya nanti adik-adik kalau lihat waktu mengadakan reuni SD, SMP, SMA, berarti pasti akan pangling semuanya ke teman-temannya ya. Ada yang sudah kempong-kempong ya, peot ya, ada yang masih kinyis-kinyis dan sebagainya ya. Ada yang tua-tua keladi, makin tua semakin jadi gitu ya. Memang seperti itu adik ya. Karena faktor apa Pak? Sama-sama tuanya, sama-sama 60 tahun, tapi kok masih ada yang berwajah cantik, ganteng, tapi ada yang sudah kempong peot dan sebagainya gitu ya. Karena banyak faktor. Salah satunya mungkin nutrisi, stres psikologis ya, aktivitas yang berlebihan dan sebagainya. Itu salah satu faktor yang mempercepat proses penuaan ya. Tapi adik-adik gak usah khawatir ya, meskipun sampai detik ini tidak ada obat untuk menemukan supaya seseorang tidak lansia, tapi ada beberapa terapi atau aktivitas yang bisa memperlambat proses penuaan ya. Contohnya apa Pak? Ya makan makanan gizi seimbang ya, rutin berolahraga ya, kemudian hindari stres adik-adik ya. Jadi biasanya orang yang tangannya suka di atas daripada di bawah itu dia panjang umur ya. Kemudian banyak konsumsi air minum, buah-buahan dan sebagainya. Itu
beberapa upaya yang dapat menurunkan atau memperlambat proses penuaan. Tapi nanti pasti juga akan datang, tapi agak diperlama gitu ada ya. Oke, kemudian proses menua sudah mulai langsung sejak seseorang menjadi usia dewasa. Tadi usia maksimal seseorang kejayaannya usia berapa? 20 sampai 30 tahun ya. Setelah 30 tahun dia akan mengalami fungsi sistem kekebalan tubuh atau penurunannya ya. Oke, di sini salah satunya terjadi kehilangan jaringan pada otot ya, sumsum saraf dan jaringan lainnya ya. Jadi antara kuantitas sama kualitas ototnya menurun. Mungkin kalau seusia kita, badan kita ini masih keset ya, kan masih banyak otot dan tulang dan juga lemak-lemak ya. Tapi kalau pada lansia, ini lemak-lemak otot ini dia mengalami atrofi, mengecil ya, sehingga antara bentuk, ukuran sama kualitas ini berbeda ada ya. Jadi kuantitasnya, ukurannya tetap, tapi di dalamnya itu kropos semua, osteoporosis dan sebagainya ya. Itu salah satu sesuatu yang muncul pada lansia terkait dengan kemunduran-kemunduran biologis ya. Terus selanjutnya proses menua merupakan proses yang terus-menerus secara alamiah ya. Jadi proses menua ini dimulai dari kita lahir adik-adik ya. Jadi mulai dari tahap bayi, balita, anak-anak prasekolah, sekolah ya, kemudian remaja, dewasa, dewasa muda, dewasa tua, sampai nanti ya lansia ya. Jadi di situ ada siklus hidupnya ya. Jadi ada bertahap-tahap. Tidak mungkin seorang lahir langsung masuk masa lansia, enggak ada deh ya. Jadi pasti ada tahapannya. Mulai dari bayi dulu, balita, kemudian prasekolah, sekolah, remaja sampai nanti dia masa lansia ya. Oke, kemudian dimulai sejak lahir dan umumnya dialami pada semua makhluk hidup ya. Jadi semua spesies makhluk hidup ini juga akan mengalami daur ulang, istilahnya mulai dari tahap dia lahir bayi sampai dia lansia ya. Seperti kucing juga seperti itu ya. Enggak mungkin kucing langsung jadi kucing garong mungkin ya, seperti itu ya. Pasti dari lahir dulu kecil, latihan jalan dan sebagainya ya. Begitu pula untuk makhluk-makhluk yang lain juga sama. Kemudian proses menua setiap individu pada organ tubuhnya juga tidak sama cepatnya. Itu tadi ya. Jadi masing-masing orang karena gaya hidupnya itu organnya ini fungsinya penurunannya ini berbeda-beda ya. Ada satu teman kita yang sering batuk-batuk, matanya sudah pakai kacamata, penurunan sebagainya. Tapi teman kita masih sehat, nggak pakai kacamata, nggak sering batuk dan sebagainya. Itu tergantung dari salah satunya gaya hidup ya. Mungkin sering mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, olahraga teratur, istirahatnya cukup, hindari stres dan sebagainya, sehingga dia tidak cepat tua ada ya. Kemudian pada setiap orang fungsi fisiologis alat tubuhnya sangat berbeda, baik dalam hal pencapaian puncak maupun saat penurunannya ya. Yaitu tadi teman kita waktu reuni kadang-kadang sama-sama usia 30 tahun, ada yang masih kelihatan cantik ya, tapi teman kita yang lain yang suka bekerja keras kadang-kadang suka di sawah ya, kemudian suka manggul-manggul yang berat-berat, itu seolah-olah wajahnya sudah terlalu tua dan hitam dan sebagainya gitu ya. Jadi masanya ini berbeda-beda meskipun dia sama ya, usianya sama, biasanya sama-sama manusianya, tapi seolah-olah kelihatannya berbeda ya. Kemudian dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut, maka makin panjang usia harapan hidup ya, sebagai akibat dari telah capainya pembangunan kesehatan. Kurang lebih sekarang usia berapa ada ini? Angka harapan hidup di Indonesia rata-rata kurang lebih 73 sampai 74 tahun ya. Antar kabupaten, antara Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso ini angka harapan hidupnya juga berbeda-beda ya. Jadi kalau saya mendapatkan info kemarin ya, antara Situbondo dengan Banyuwangi ini lebih tinggi di Banyuwangi angka harapan hidupnya ya, karena pendapatan per kapita dari masyarakat Banyuwangi lebih tinggi daripada yang di Situbondo dan sebagainya. Begitu pula di negara besar-besar, di kota-kota besar, Malang, Surabaya, kemudian Sidoarjo juga lebih tinggi dari Banyuwangi karena ekonominya juga lebih tinggi gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses penuaan di sini ada deh ya. Jadi adik-adik kalau tidak ingin cepat tua ya, jadi harus mempengaruhi, dijaga polanya. Ada 6 ini. Yang pertama terkait hereditas atau keturunan, yang kedua nutrisi, yang ketiga status kesehatan, yang 4 pengalaman hidup, yang kelima lingkungan, dan yang 8 adalah stres ya. Jadi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang cepat tua atau tidak gitu ya. Biasanya nanti ada kalau itu tadi ada reuni akan yang nomor 6 di sini stres ada contohnya ya.
Jadi semakin banyak seseorang stres, maka dia akan cenderung cepat tua ya. Karena kemampuan psikologisnya, memorinya di sini digunakan overload gitu ya. Ada masalah sehingga mengakibatkan peningkatan antibodi, sistem kekebalan tubuh akan mengalami penurunan ya. Sehingga kalau stres, jarang makan, jarang tidur, jarang istirahat, jarang mandi dan sebagainya, sehingga mengakibatkan drop ya. Kemudian juga terkait dengan faktor lingkungan juga ya. Jadi kalau lingkungannya itu banyak polutan, dekat pabrik ya dan sebagainya, ini akan mempengaruhi kesehatan sehingga juga akan mempengaruhi proses penuaan. Kemudian untuk pengalaman hidup juga ya, pengalaman hidup itu terkait, kalau di kita biasanya kan orang lansia itu adalah seseorang yang kaya akan pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman hidup ini salah satunya terkait dengan aktivitas dan sebagainya ya. Jadi kalau seseorang yang sudah pengalaman, otomatis dia dalam melakukan aktivitas ini akan mudah ya. Beda kalau tidak mempunyai pengalaman hidup dan sebagainya, dia nanti akan jatuh di tempat yang sama ya. Kemudian status kesehatan. Status kesehatan di sini terkait dengan pemeriksaan kesehatan rutin pada lansia minimal 1 bulan sekali. Pemeriksaan apa? Tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol dan sebagainya, ini juga perlu dikontrol adik-adik ya. Lebih cepat ditangani, ditemukan, lebih juga ditangani dan juga cepat sembuh ya. Kebanyakan lansia kita ini kontrolnya kan kalau sudah kondisinya kronik ya, sudah kondisinya jelek baru datang ke pelayanan ya. Jadi sekarang dirubah ya, sehingga sekarang di desa-desa itu ada posyandu lansia, posyandu lansia, sehingga setiap 2 minggu sekali atau minimal 1 bulan sekali itu ada pemeriksaan kesehatan. Cepat terdeteksi penyakitnya, langsung dilakukan pengobatan, dirujuk, diobati, dia akan menjadi seorang lansia yang sehat ya. Begitu pula terkait dengan nutrisi juga di sini ya, gizi-gizi seimbang, gizi-gizi nutrisi yang cukup. Kalau dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang adalah gizi seimbang. Jadi di dalam piring kita itu antara komposisi karbohidrat ya, protein, nutrisi dan sebagainya ini harus seimbang ya. Ya. Oke, jadi salah satunya terkait dengan makanan cukup sehat ya. Jadi makanan cukup sehat di sini makannya nggak terlalu banyak tapi sering ya, nyamil ya istilahnya ada ya. Karena kemampuan pada pencernaan pada lansia mengalami penurunan. Begitu pula untuk pakaian, perumahan, perawatan dan transportasi umum dan sebagainya ya. Mungkin itu adik-adik materi yang bisa sampaikan ya. Selanjutnya kita ingin masuk ke review tadi ya. Jadi sejauh mana adik-adik di sini memahami materi yang saya sampaikan itu tadi terkait dengan materi. Mungkin dari adik-adik ada yang mau ditanyakan sebelum saya review? Tidak ada? Silakan. Tidak ya? Oke, kalau tidak ada saya ingin tanya kepada adik-adik semuanya ya. Tadi materi yang pertama terkait dengan WHO membagi lansia. Tadi ada berapa bagian? Ada? 4 ya, tua, kemudian sangat tua, very old dan sebagainya ya. Kemudian tadi disebutkan juga terkait dengan kemunduran pada lansia. Tadi ada kemunduran apa saja? Fisiologis, psikologis dan sebagainya. Oke. Iya, kemudian yang selanjutnya terkait dengan masa kejayaan seseorang tadi usia berapa? 20 sampai 30 tahun ya. Setelah 30 tahun dia akan mengalami proses penurunan sistem antibodi dan sebagainya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah proses menua bisa dihilangkan? Tidak bisa ya. Jadi sampai detik ini tidak ada satu obat pun yang bisa mengobati atau mencegah seseorang lansia ya. Tapi untuk memperlambat proses penuaan itu ada adik ya. Dengan cara bagaimana? Pola hidup sehat, gizi seimbang, hindari stres, banyak minum dan sebagainya ya. Mungkin itu adik-adik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi kita bermanfaat ya. Insya Allah kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Demikianlah penampilan video proses pembelajaran untuk pertemuan gerontik untuk pertemuan kedua sudah saya laksanakan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan kepada mahasiswa dapat bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.